Hai Teknoza, apa kabar semuanya? Baik-baik aja? Kalau kita ngomongin smartphone 1 jutaan, mungkin rata-rata orang bakalan skeptis sama kualitasnya. Maklum, prinsip ada harga ada rupa biasanya jarang banget salah sebagai acuan. Di sini ternyata Tecno Spark 10 mencoba mematahkan anggapan tersebut dan justru mencoba ngasih pendekatan yang berbeda untuk bilang kalau smartphone sejutaan ternyata nggak seburuk itu. Karena di beberapa sikon justru bisa kasih ekspektasi yang lebih tinggi dibandingkan HP sejutaan yang selama ini kita kenal. Ada 5 poin penting yang paling sering kita rasain ketika menggunakan smartphone sehari-hari. Mulai dari desain, layar, performance, baterai, sampai ke kamera. Kelima poin inilah yang akan bersinggungan sama penggunanya setiap hari dan Tecno Spark 10 layak masuk di kategori smartphone affordable setidaknya di harga 1 jutaan. Oke, secara keseluruhan bodinya emang total dari plastik. Tapi so far ketika dipaksa jadi daily driver, saya nggak banyak ngeluh. Pertama, walau ukurannya agak jumbo, beratnya masih wajar dan cenderung ke arah ringan. Feels dipegangnya itu emang rada ngeboxy ya, mirip banget sama brand dari buah-buahan. Apalagi desain back cover dan susunan kameranya. Walau bukan original, tapi saya akan ngambil sisi positifnya aja nih. Desainnya bagus dan kelewat premium buat HP sejutaan yang biasanya ala kadarnya. Sisanya bisa dibilang aman sebagai standar HP kekinian. Sensor sidik jarinya ada di samping, port chargernya udah USB Type-C dan SIM tray-nya udah triple slot. Bagian layarnya emang sedikit dihemat karena pakai Pony water drop. Terus resolusinya juga masih di HD+. Cuma saya nggak bisa bilang spek kayak gini tuh jelek. Karena di range harga segini, spek kayak gini masih hal yang wajar. Justru Tecno Spark 10 ini mau ngasih tahu kalau at least refresh rate layarnya itu nggak jadul 60Hz kayak di iPhone 11 yang harganya bisa beli 4 unit HP ini. Pada intinya layarnya oke-oke aja untuk dipakai intensif sehari-hari. Ngetik-ngetik lancar, scrollingan di sosmed juga enak, dipakai buat nonton streaming juga masih oke. Nggak burik-burik amat di mata karena reproduksi layar IPS-nya masih cukup worth it. Tecno Spark 10 begitu dirilis langsung menggunakan Android 13 dengan iOS 12 untuk UI-nya memang ini selera tapi udah terkenal juga. Kalau UI dari Transsion Group adalah pawangnya MediaTek. Sebelum ngebahas performa tentu aja kita harus turunin dulu ekspektasi sama HP ini. Saya tuh di rumah ada Xiaomi 12T dan iQOO 11 yang kalau dianalogiin, kalau dibandingin sama HP ini tuh bedanya kayak bumi dan langit. Kata kuncinya adalah kesuksesan HP ini bergantung selama mayoritas orang pada umumnya pakai HP ini untuk hal yang kira-kira umum. Jadi itulah kira-kira pengalaman saya pakai HP ini sebagai daily driver. Ketika dipakai buka tutup aplikasi ataupun bermultitasking, dia masih butuh waktu sepersekian detik untuk processing, tapi masih dalam batas wajar, nggak sampai ngeganggu penggunaan. MediaTek Helio G37 dengan RAM fisik 4GB plus punya RAM virtual 4GB ditambah memori internal 128GB masih cukup oke kalau dipakai untuk orang kebanyakan yang sehari-harinya full di sosmed, nonton atau streaming dan juga ngetik-ngetik di layar sambil sesekali mainin game-game casual. Misalnya kayak Subway Surfer atau Stumble Guys. Smartphone ini masih aman pakai banget dan gak ada kendala sama sekali. Atau yang rada seriusan dikit ya, kayak main game sejuta umat, Mobile Legends Bang Bang misalnya, semuanya masih dalam batas aman untuk dimainin walaupun settingannya harus pakai yang rata menengah ke kiri. Jadi wajar ya kalau di harga segini, performa emang bukan hal yang dijual. Justru kalau kita perluin buat ngecek atau mau top up uang elektronik, Tecno Spark 10 ini udah punya NFC dan itu sesuatu yang mewah untuk HP di harga 1 jutaan. Buat yang suka kerja di outdoor atau yang suka malas bawa charger, baterai di HP ini tuh nafasnya panjang banget. Sekali ngecharge dia bisa standby sampai 2 hari dengan SOT di sekitaran 7-8 jam. Itu pun udah termasuk main game yang saya bilang tadi. Charger 18 watt yang dikasih di paket pembeliannya juga ada di batas standar fast charging. Jadi ya nggak malu-maluin banget. Ada tuh brand yang nggak ngasih charger sama sekali. Di poin terakhir soal kamera, walaupun desainnya bagus, tetap aja kamera HP sejutaan punya banyak limitasi.
Jadi di sini cuma kamera utama dan kamera selfie-nya aja yang masih bisa dipakai secara rutin. Untungnya dia tuh udah zero shutter lag dan pengaturan di mode Pro-nya lengkap banget. Mulai dari ISO, shutter speed, sampai ke manual fokus. Sayangnya untuk video recordingnya mentok hanya di 1080p 30 fps. Secara overall kameranya bisa hasilin foto-foto yang cukup proper selama kita pintar-pintar manfaatin komposisi cahaya di sekitarnya. Oke, jadi ini contoh video recording Full HD 1080p di 30 fps Tecno Spark 10 NFC. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini ya. Oke, ini hasil video selfie-nya juga sama nih. Ini Full HD 30 fps juga. Kalau kualitasnya sih so far so good lah buat harganya ya. Ini foreground dan backgroundnya masih kelihatan jelas, terus langitnya juga warnanya kelihatan ya. Oke, akhir kata, dengan teknologi yang udah semakin terjangkau, sekarang enak banget ya, smartphone 1 jutaan bisa naik level, dan itulah yang coba ditawarin sama Tecno Spark 10 buat calon user yang butuh smartphone casual terjangkau. Desainnya keren, baterainya awet, dan punya NFC. Oke, kira-kira segitulah pengalaman saya sama smartphone ini. Makasih buat yang udah mau nonton, dan jangan lupa kasih supportnya terus supaya channel ini bisa terus produktif. Kita bakal ketemu lagi, dan High Tech Nusa pamit, stay out. Yo.